Shalom, Shalom. berarti waktu ini kita mulai dengan ibadah kita hari ini. Itu mari kita mengawalinya dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali kepadamu, kasih dan pertolongan buat kami, Tuhan. Tuhan, pada waktu ini kami akan mulai dengan kami dan yang keberhatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hingga apapun yang hamba-Mu disampaikan semuanya boleh sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, kita berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, amin. Ya, baik, saudara-saudara semua, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terpilih dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Jadi firman Tuhan kita pada pagi hari ini terpilih di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, begini bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka dengan dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya ini saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraka mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oke, selalu saudara-saudara semua, kita hidup di dunia ini seringkali penuh dengan berbagai tantangan dan masalah yang dapat membuat kita cemas, membuat kita gelisah dan tidak tenang. Kita dihadapkan dengan berbagai tekanan, konflik dan ketidakpastian yang membuat kita ragu terhadap Tuhan. Namun di tengah-tengah situasi yang sulit ini, puji Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan kita dan pengharapan kita. Ya, jadi di sini kita bisa melihat keyakinan yang luar biasa dari Daud, seorang raja Israel yang juga mengalami berbagai tekanan dalam hidupnya. Daud mengatakan bahwa hanya kepada Allah sajalah dia menemukan ketenangan dan keselamatan yang sejati. Bukan kepada kekayaan atau kekuasaan atau apapun di dunia ini, melainkan hanya pada Allah yang adalah gunung batunya, benteng pertahanan yang tidak akan pernah goyah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara semua, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan kita dengan tema
ketenangan yang sesungguhnya hanya ada pada Allah. Jadi tema kita pada pagi hari ini, ketenangan yang sesungguhnya hanya ada pada Allah. Mengapa? Karena hanya Allah sajalah tempat perlindungan kita. Ya, hanya Allah sajalah tempat perlindungan kita. Jadi saudara, ketika kita berlindung kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita dari segala musuh kita, dan kita merasa aman dan tenang. Jadi di sini pemazmur hanya merasa aman tenang dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan adalah gunung batunya, benteng pertahanannya yang tidak akan pernah goyah. Ia merasa bahwa pertolongan yang sesungguhnya hanya ada pada Tuhan. Ya, jadi dengan tegas mengatakan bahwa hanya kepada Allah sajalah kita merasa tenang, karena Allah adalah tempat perlindungan kita yang sejati. Keselamatan kita hanya ada pada Allah. Jadi pemazmur menyatakan bahwa Tuhan adalah gunung batu, tempat ia berlindung. Ini merupakan sebuah kiasan metafor yang digunakan oleh Daud untuk menggambarkan Allah itu sebagai tempat perlindungan dan kekuatan bagi umatnya. Jadi kita melihat di dalam ayat 3, 7 dan 8, di sana Daud mengatakan bahwa tempat perlindungan paling aman dan tenang adalah gunung batu. Karena gunung batu menggambarkan tempat yang kokoh, aman dan terlindungi dari bahaya. Gunung batu menggambarkan kekuatan dan keteguhan. Jadi gunung batu adalah tempat yang diandalkan untuk bersandar dan menjadi tempat yang paling aman ketika ada ancaman dan serangan bahaya dari musuh. Jadi berlindung di sana berarti kita menyerahkan diri dan kita hanya bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ya, jadi makanya di sini Daud menggambarkan Allah itu seperti gunung batu, karena gunung batu adalah tempat yang paling aman. Jadi dalam Mazmur 62 ini menggambarkan kepercayaan dan pengharapan pemazmur yang menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan, kekuatan dan sandaran yang kokoh di tengah segala tantangan hidup yang ia alami. Jadi ketika saudara mengalami masalah atau menghadapi konflik, tekanan di tempat kerja atau kampus, mungkin banyak tugas, atau ketika mengalami penyakit dalam kehidupan saudara, maka berlindunglah pada Allah, berharaplah pada Allah, serahkanlah semuanya pada Allah. Biarkan Allah yang mengambil kendali semua masalah yang kita alami. Karena tempat perlindungan paling aman hanya ada pada Allah. Kita melihat di dalam ayat 4 dan 5, di sana dia sedang memikirkan orang-orang yang hendak menyingkirkannya dari taktanya dan orang-orang yang mau melakukan serangan pada orang-orang percaya atau umat Tuhan. Akan tetapi Daud tidak takut dengan rencana-rencana jahat mereka, karena dia sedang berada di pihak Tuhan. Dia aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak seorang pun yang sanggup melawannya, sekalipun yang merasa lemah dan tidak berdaya. Jadi melalui ini mengingatkan kita supaya kita jangan takut, ya, jangan khawatir ketika menghadapi masalah-masalah seperti yang tadi saya sudah katakan, dan jangan takut terhadap orang-orang yang merencanakan kejahatan dalam hidup kita. Daud mengingatkan kita supaya kita tetap berlindung dalam pelukan Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, karena hanya dalam Tuhan kita merasa aman, merasa tenang, sekalipun kita merasakan hal yang sama seperti Daud. Jadi kita melihat di ayat 9, Daud meminta kita supaya kita tetap percaya pada Tuhan setiap waktu, karena hanya Allah sajalah tempat perlindungan kita. Tidak ada orang lain yang bisa kita berlindung padanya selain Allah. Jadi di sini kita diingatkan supaya kita tidak boleh menaruh harapan sepenuhnya pada manusia, karena manusia bisa saja mengkhianati kita
atau menghancurkan kita. Hanya Allah sajalah yang dapat menjadi tempat perlindungan yang sejati dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi saudara-saudara semua, bayangkan seorang pelaut yang sedang berlayar di tengah lautan, ombak besar menghantam kapalnya, angin kencang bertiup dan hujan deras turun. Namun sang pelaut tetap tenang dan fokus mengendalikan kapalnya. Karena dia tahu bahwa jangkar kapalnya telah tertanam kuat di dasar laut. Demikian kita orang percaya yang menjadikan Allah sebagai jangkarnya. Jadi sang pelaut tetap fokus dan tenang di tengah badai kehidupan, karena dia tahu bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang teguh dan tidak akan pernah goyah. Jadi melalui ilustrasi ini kita bisa dapat memahami dan menghayati pikiran dan perasaan Daud, di mana kita diingatkan untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat perlindungan dan pengharapan kita, sehingga kita dapat menemukan ketenangan, keselamatan, dan perlindungan yang teguh di dalam segala situasi. Jadi dalam Mazmur 62 ini Daud dengan tegas mengingatkan kita bahwa Allah lah tempat perlindungan kita, gunung batu kita, kota benteng kita. Jadi percayalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, karena keselamatan yang sesungguhnya hanya datang dari Allah. Nah, poin yang kedua, Allah adalah pengharapan kita. Hanya Allah sajalah pengharapan kita. Jadi di sini pemazmur mengingatkan kita supaya kita menaruh semua harapan kita pada Tuhan. Di dalam ayat 11 Daud mengatakan di sana bahwa janganlah menaruh harapan kita pada hal-hal duniawi, dan apabila harta kita makin bertambah, janganlah hati kita melekat padanya, karena semuanya itu hanya sia-sia saja. Jadi tetap berharap kepada Tuhan, sebab segala kuasa hanya berasal dari Tuhan. Jadi di sini dia mengingatkan kita tentang dua hal yang tidak bisa kita dapat andalkan diandalkan sebagai sumber pertolongan kita. Itu yang pertama, jangan menaruh harapan kita pada orang-orang sebagai sumber pertolongan kita, karena sebab manusia hidupnya hanya singkat saja dan sifatnya berubah-ubah untuk dapat diandalkan sebagai pertolongan kita. Dan yang kedua, janganlah menaruh harapan kita pada kekayaan, karena kekayaan kita bisa memperoleh melalui cara yang jujur ataupun tidak jujur. Jadi berharaplah pada Tuhan, sebab Tuhanlah pengharapan kita yang sejati. Tuhan adalah pemberi harapan yang sejati. Nah, jadi saudara-saudara semua, di Cina ada sebuah ada sebuah mangkok raksasa besar. Jadi setiap tahun orang-orang pada berkunjung ke sana dan mereka menuliskan semua harapan mereka di sebuah gulungan kertas. Kemudian mereka membuang kertas tersebut ke dalam mangkok raksasa itu. Dan jika berhasil masuk, apa yang mereka harapkan ke depannya akan berhasil. Dan jika tidak, harapan mereka akan gagal dan mereka akan mencoba berulang-ulang kali untuk membuang kertas yang sudah mereka tulis semua harapan mereka di dalam kertas tersebut ke dalam mangkok raksasa itu. Nah, ini adalah suatu hal yang sia-sia belaka. Seharusnya kita menaruh semua harapan kita pada Allah, bukan kepada hal-hal duniawi, bukan kepada benda yang dibuat oleh buatan tangan manusia. Sebab segala kuasa hanya berasal dari Allah. Hanya Allah sajalah satu-satu yang memiliki kuasa atas dunia ini. Jadi Daud mengingatkan kita bahwa manusia hanya sia-sia. Kekayaan, kekuasaan, dan segala sesuatu di dunia ini tidak dapat memberikan ketenangan dan keselamatan dan pengharapan yang sejati. Hanya Allah sajalah yang dapat memberikan itu semua. Jika kita melihat firman Tuhan kita ini pada hari ini mengingatkan kita, ini sama halnya dengan dua orang buta yang dengan penuh keyakinan mereka menaruh harapan mereka pada Yesus Kristus untuk menyembuhkan mata mereka. Kita bisa melihat di dalam
Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Mereka percaya bahwa hanya Yesus yang akan menyembuhkan mata mereka. Jadi mereka terus mengikuti Yesus dengan memohon belas kasihan dari Yesus supaya menyembuhkan penyakit yang sedang mereka derita. Yesus berkata kepada mereka, percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya. Mereka dengan tegas menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka sembuhlah mata mereka. Jadi ini mengingatkan kita supaya kita menaruh semua harapan kita pada Yesus Kristus. Kita harus sungguh-sungguh bahwa hanya Yesus satu-satunya pengharapan dan keselamatan kita. Serahkanlah semua masalah, segala penyakit yang saudara alami kepada Yesus Kristus. Hanya Yesus yang sanggup mengatasi semuanya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, oleh karena itu, marilah kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita dan pengharapan kita. Hanya dengan bersandar sepenuhnya pada Yesus Kristus, maka kita akan menemukan ketenangan, keselamatan dan perlindungan yang teguh di dalam hidup kita. Berharaplah pada Yesus Kristus karena Yesus adalah pemberi harapan yang pasti. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua.